Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakti Rahman, NIM 1917 20 Sebelumnya kenapa saya tadi pakai masker ya, karena sekarang kan lagi pandemi nih, jadi harus penting menggunakan masker ya, seperti itu. Kalau keluar rumah ataupun kemana-mana pun harus tetap pakai protokol kesehatan seperti itu ya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan review tentang pertemuan ketiga dan pertemuan keempat mata kuliah perbankan, pengantar perbankan seperti itu ya, dari dosen pengampu Bapak Slamet Ahmadi seperti itu ya. Mungkin cukup simaklah video kali ini. Inilah review saya sendiri mengenai perbankan seperti itu ya. Pertama, pertemuan ketiga yaitu tentang lembaga bank. Lembaga bank sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun atau menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lain yang akan disalurkan dalam bentuk kredit seperti itu ataupun bentuk lainnya seperti itu. Itu bank. Lembaga bank sendiri pengertiannya seperti itu. Sedangkan bank itu ada dua, yaitu ada bank umum dan bank swasta. Bank umum yaitu bank yang dimiliki pemerintah seperti yang kita sering kita jumpai seperti Bank BNI, Bank BRI, Mandiri ataupun bank lainnya, Bank Indonesia seperti itu ya. Nah, sedangkan bank swasta sendiri yaitu bank yang dimiliki oleh perseorangan ataupun sebuah perusahaan perkotaan atau swasta seperti itu bank swasta seperti itu ya. Nah, yang kedua itu ruang lingkup bank. Ruang lingkup bank akan dibagi menjadi dua, terbagi menurut klarifikasinya. Pertama, bank menurut jenisnya itu ada dua. Bank menurut jenisnya itu satu, bank devisa, yang kedua bank non devisa. Apa sih itu bank devisa? Bank devisa adalah bank yang sudah memiliki izin ataupun sudah mendapat izin oleh pemerintah. Sedangkan bank non devisa itu bank yang belum memiliki izin berdiri oleh pemerintah, seperti belum sah ada izin dari pemerintah. Yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikan. Nah, berdasarkan kepemilikan, bank yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama bank BUMN, yang kedua bank umum swasta nasional, yang ketiga bank asing, yang keempat bank campuran yaitu ada asing ada Indonesia ya. Yang kelima ada bank swasta milik provinsi seperti Bank Jateng seperti itu. Dan juga ada bank lain ya, seperti itu. Bank ada 5, intinya dibagi menjadi 5 berdasarkan kepemilikan. Yang ketiga ada tujuan bank. Tujuan bank tersendiri yaitu untuk membantu pemerintah menyalurkan dana, seperti misalnya pemerintah pusat akan menyalurkan dana kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat kan ya tidak mungkin ya akan turun langsung dari pusat ke daerah, itu kan tidak mungkin. Maka dari itu perlu adanya bank. Nah, bank di sini yaitu untuk membantu. Jadi dana dari pusat itu tidak perlu repot-repot harus mengirim langsung ke pemerintah daerah, hanya cukup dengan bank maka akan lebih mudah seperti itu. Jadi dana seberapapun akan ditampung oleh bank, nanti akan disalurkan ke pemerintah daerah seperti itu. Nah, tugas bank yaitu ada dua, yaitu ya seperti itu tadi ya. Jadi membantu pemerintah dan juga dapat mentransfer dana. Seperti kita sendiri, jika kita mau beli online ataupun mau apapun dalam bentuk transfer, itu kita dapat melalui bentuk bank. Kita semua juga pasti sudah merasakan apa sih manfaat dari bank, apa sih tujuan dari bank. Kita sudah merasakan itu membantu kita ya, seperti itu dalam menyimpan ataupun menyalurkan dana dari kita ke rekening yang lain seperti itu. Struktur organisasi bank itu ada 5. Yang pertama pemegang saham, yang kedua ada dewan komisaris, yang ketiga ada dewan direksi, yang keempat ada dewan eksekutif, dan yang kelima ada karyawan. Seperti kita sudah ketahui, karyawan ya
bisa juga nanti kita bisa jadi karyawan ataupun bisa menjadi pemegang saham seperti itu. Jadi tergantung dari usaha kita sendiri seperti itu. Bisa saja saya ya doakan saya saja saya bisa menjadi pemegang saham ya kan, bisa juga kan seperti itu. Doakan ya teman-teman ya yang melihat video ini bisa mendoakan saya supaya bisa menjadi pemegang saham seperti itu. Ya masuk nih ke pertemuan keempat ya. Tadi kan pertemuan ketiga, sekarang pertemuan keempat. Pertemuan keempat yaitu apa sih yang akan kita bahas, apa yang akan saya review. Tetap saksikan ya, jangan di skip, seperti itu ya. Pertemuan keempat yaitu fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara. Dalam perekonomian negara, lembaga bank berfungsi ada 6 ya. Yang pertama, ayo kita simak. Pertama itu dengan jasa penghubung ya. Fungsi lembaga bank yaitu penghubung. Apa sih yang dimaksud penghubung? Yaitu dengan adanya bank, yaitu bisa adanya nasabah itu bisa mengambil jasa kredit ataupun jasa pinjaman. Nah dari situ kita bisa menghubungkan antara nasabah yang miskin dengan nasabah yang mempunyai dana lebih seperti itu. Jadi perlunya bank di sini ya sebagai penghubung antara nasabah salah satu dengan nasabah yang lain seperti itu ya. Dua itu lembaga bank yang berfungsi sebagai lembaga kredit. Lembaga bank sini sudah diberi izin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti itu. Bukan hanya bank saja yang dapat memberikan kredit atau pinjaman, tapi juga ada lembaga lain. Tapi di sini fungsi bank juga seperti itu, memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu lembaga bank berfungsi sebagai lembaga debitor. Ya. Lembaga debitor itu bank yang berfungsi itu untuk menerima atau pinjaman dari bank lain seperti itu. Jadi bank lain bisa saja mereka pinjam ke bank kita seperti itu. Contoh ya, misalnya saya punya bank, ya, di situ ada teman saya punya bank juga tapi mereka bangkrut ataupun apa, mereka bisa melakukan pinjaman kepada kita. Nah, itulah salah satu fungsi dari lembaga bank sebagai debitor seperti itu. Ataupun ada pinjaman dari luar negeri bisa seperti itu. Terus yang selanjutnya itu lembaga keuangan. Bank juga berfungsi sebagai lembaga keuangan seperti yang sudah kita ketahui. Bank juga termasuk lembaga keuangan. Ada juga lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Nah, sedangkan ke lembaga keuangan non bank seperti asuransi dan lain-lain itu juga ada seperti itu. Ya. Yang selanjutnya juga bank berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa lain ya. Maksud penyedia jasa lain siapa seperti itu, mari kita dengarkanlah maksud dari itu, yaitu lembaga bank juga dapat mentransfer dana seperti itu. Jadi penyedia jasa lain selain menghimpun dana atau menyalurkan dana dari masyarakat, bank juga dapat melakukan jasa lain seperti transfer dana ataupun penyimpanan deposit box dan juga lain-lain. Intinya banyak lah, ada banyak juga pembayaran misalnya kuliah ataupun pembayaran token listrik ataupun pulsa itu juga bisa. Jadi menyediakan jasa lain selain menghimpun dana. Itu dilihat tadi 5 fungsi dari lembaga bank dalam perekonomian negara ya. Sekarang kita bahas lagi peran lembaga bank dalam kehidupan modern. Sebenarnya peran lembaga bank modern pasti sudah kita nikmati atau sudah kita rasakan sangat banyak, karena lembaga bank sendiri itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita di kehidupan modern. Apalagi di kehidupan sekarang sudah menjamurnya bisnis online ataupun online shop ya. Nah, di situ banyak sekali menggunakan jasa bank seperti kita membeli barang ataupun kita menerima dana dari yang lain. Nah, sekarang contoh saja kita mau beli barang di Papua. Di situ kita tidak perlu repot-repot harus membayar ke Papua ataupun mengirimkan paket uang ke Papua. Nah, di situ kita dapat membayar menggunakan bank. Ya, kita bisa transfer dana dari situ. Ya sudah banyak sekali sih sebenarnya peran bank dalam kehidupan modern seperti ini ya, dalam membantu nasabah lah. Nah, sekarang juga
ada bantuan BLT dari pemerintah. Nah, di situ harus mempunyai rekening. Jika tidak mempunyai rekening, ya maka dana tidak akan cair, sebenarnya dana tidak akan sampai ke kita seperti itu. Juga bisa sih sebenarnya kalau kita tidak mempunyai dan rekening bank, kita juga bisa pinjam ke teman ataupun ke tetangga seperti itu. Tapi kan juga di dalam masyarakat modern seperti ini, kalau tidak mempunyai rekening juga kayak lucu ataupun bagus seperti itu ya. Kalau kurang pas lah orang modern kok tidak mempunyai rekening seperti itu, karena sudah sangat erat lah kaitannya dengan unsur kehidupan yang sudah kita nikmati seperti itu. Jadi lembaga bank itu sangat perlu, sangat penting dalam kehidupan modern seperti itu. Nah, mungkin tadi review sedikit lah dari saya di Paribisit Aruminal Rahman NIM 19 17 20 13 00 mengenai pertemuan ketiga dan keempat. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay healthy.